Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto buka suara soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masuk daftar tokoh korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Setio Budi mengatakan KPK tidak bisa mengusutnya tuduhan bahwa Jokowi korupsi jika tidak ada laporan. Pastinya segala sesuatu kalau nanti memang ada laporan, ada pengaduan, kami akan melalui mekanisme yang ada, ya. Tapi kalau memang itu hanya sementara adanya melalui media apa segala macam, ya kami tunggulah. Mungkin ada nanti pihak-pihak tertentu yang mau melaporkan tentang hal itu. Apakah list ini seperti ini bisa menjadi alat awal bagi masyarakat untuk mengadukan? Ya, prinsipnya kalau kami kan segala sesuatunya harus ada bukti dong, ya. Ada dokumen pendukung, ada alat bukti, ya, ada sesuatu yang bisa ditunjukkan menguatkan bahwa telah diduga patut terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Selama hanya mungkin lisan, hanya mungkin ya sifatnya narasi saja, ya tentu kami tidak akan melakukan angket. Kami tunggu saja, mungkin ada pihak-pihak yang mau memberikan secara detail informasi, data, dokumen dan lain-lain. Apa yang menjadi dasar ketika OCCRP ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi tokoh terkorup? Sedangkan proses peradilan belum ada. Lantas kemudian sudah merilis, bahkan memframing seakan-akan Pak Jokowi ini sebagai tokoh paling korup sedunia. Menurut saya ini bukan sebuah sikap yang terhormat dari sebuah lembaga investigasi. Makanya jujur saya curiga jangan-jangan ini sengaja proksi intelijen yang melakukan propaganda yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa ini yang dicintai oleh rakyatnya. Artinya apa yang dilakukan OCCRP ini tidak akan mempengaruhi cinta rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi sebagai pemimpin. Gitu. Dan saya rasa ini kita harus lebih berhati-hati ke depan ya. Saya nggak tahu ke depannya apalagi yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkait Indonesia ke depan, karena mereka melihat Indonesia ke depan ini kan semakin maju dan semakin bagus. Apalagi kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan ini kan pemerintahan berkelanjutan. Banyak tugas PR bangsa ini akan ditargetkan untuk lebih maju dan lebih cepat. Apalagi kita menghadapi 2045 adalah tahun emas untuk bangsa ini. Makanya ada narasi besar untuk menuju 2045 yaitu Indonesia yang unggul, Indonesia unggul gitu. Oke. Jadi kita kalau melihat dari proses penilaiannya disebutkan bahwa ini dilakukan proses voting, kemudian ada jurinya, Bang. Bagian mana yang Anda ragukan? Loh, kita nggak tahu mereka dari mana bukti-bukti bahwa Jokowi korup. Apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan? Harusnya ada parameternya dong. Jangan lantas membuat framing, kemudian disebarkan, dirilis tanpa ada sebuah keputusan hukum. Dan ini kan pelanggaran juga dong. Makanya saya bilang saya mempertanyakan kredibilitas keputusan itu. Dasarnya apa gitu loh. Kalau dasarnya opini, ya siapapun bisa melakukan opini. Akhirnya saya bilang ini bukan sebuah opini jahat saja, tapi ini propaganda yang merusak sengaja diciptakan oleh lembaga investigasi. Dan lembaga investigasi ini juga bisa kita paham sekali ya kerja-kerja intelijen internasional dalam merusak tokoh-tokoh bangsa di manapun ya, di negara manapun. Nggak perlu bukti, nggak perlu investigasi. Mereka dengan leluasa berkata, OCCRP menyatakan Jokowi adalah salah satu pemimpin terkorup di dunia. Ini sungguh memalukan. OCCRP itu memang organisasi para jurnalis yang terkemuka. Mereka tidak sempurna, tapi reputasi mereka layak dihormati. Tapi dalam kasus kita kali ini, yang penting ditekankan, OCCRP tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin korup. OCCRP tidak pernah menyatakan Jokowi adalah salah satu dari 5 pemimpin terkorup di dunia. OCCRP tahun ini menempatkan mantan Presiden Suriah sebagai the person of the year. Assad ditetapkan sebagai pemimpin terkorup. Dan OCCRP sama sekali tidak menyebut Jokowi sebagai misalnya pemimpin yang peringkatnya berada di dekat Assad. Para pembenci Jokowi seharusnya tahu itu. Para pembenci Jokowi itu seharusnya menyempatkan waktu untuk buka website OCCRP dan baca apa yang ditulis lembaga tersebut. Itu bukan pekerjaan sulit.
Memang kalau Anda tidak bisa berbahasa Inggris, Anda tidak akan paham apa yang mereka laporkan. Tapi mengingat, saya yakin para aktivis anti Jokowi ini datang dari kalangan cukup berpendidikan, nggak terlalu sulit lah untuk mempelajari apa yang dikatakan OCCRP. Saya mungkin terasa cerewet dengan menyarankan Anda semua membuka website OCCRP. Tapi saya rasa memang hanyalah itu satu-satunya cara untuk bisa dengan yakin tiba pada kesimpulan bahwa OCCRP tidak pernah mengatakan Jokowi adalah pemimpin korup. Di sana Anda akan melihat bahwa nama Jokowi memang disebut, tapi Anda juga bisa baca bahwa nama Jokowi tercantum sebagai finalis pemilihan pemimpin terkorup karena dia memperoleh voting suara cukup atau sangat tinggi. Ada 5 nama yang disebut sebagai finalis dan Jokowi hanyalah salah satunya. Jadi nama Jokowi muncul di sana bukan karena para jurnalis kelas dunia di OCCRP melakukan investigasi tentang para pemimpin di dunia dan berdasarkan investigasi tersebut menemukan bahwa tingkat korupsi Jokowi berada di salah satu peringkat teratas dibandingkan para pemimpin lainnya. OCCRP mungkin melakukannya dalam kasus Assad yang mereka pilih sebagai Person of the Year. Dalam kasus Assad, mereka memang harus sangat berhati-hati. Dalam bayangan saya, secara serius mereka mempelajari kelakuan para pemimpin berbagai negara, menelusuri kerja dan kinerja para pemimpin tersebut, berdiskusi dan berdebat tentang sang pemimpin sebelum akhirnya menetapkan Assad sebagai pemenang. Ini tidak mereka lakukan terhadap Jokowi. Mereka hanya menyebarkan undangan pada para pembaca OCCRP di platform X dan meminta para pembaca mengirimkan nama yang dianggap paling layak ditetapkan sebagai pemimpin terkorup. Para netizen aktivis Indonesia di X yang saya duga sebagian besar anti Jokowi atau kata teman saya sih anak abah dengan segera menyambut undangan itu. Di jurnalistik investigasi internasional dan anggotanya ada di sekitar 30-an negara. Nah, tentu pekerjaan pers itu termasuk wartawan investigasi bukan hanya sekedar mencari fakta dan data, tapi dia harus memiliki keberanian mencari informasi. Nah, persoalannya adalah pada saat Presiden Jokowi memerintah Indonesia sejak 10 tahun belakangan ini, persepsi korupsi kita, indeks korupsi kita buruk dibanding dengan era SBY. Kemudian indeks demokrasi kita juga turun. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Nah, saya kira parameter ini dijadikan sebuah titik poin bagi organisasi jurnalistik investigasi internasional ini menjadi panduan baru kemudian mereka menyelidiki. Nah, ini menarik seperti Bung Indra tadi kemukakan, ada kasus Hasto. Ini bukan sekadar cocokologi, dicocok-cocoki. Ini perkaranya adalah perkara-perkara korupsi. Jadi tindakan korup itu bukan semata-mata korupsi uang, tapi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Tentu dunia juga melihat bahwa sebelum jatuhnya atau sebelum Jokowi lengser, ada peristiwa, terutama kasus Paman Usman itu juga dianggap bahwa ini penyelewengan demokrasi. Bahwa ada persoalan intervensi eksekutif dalam hal ini, siapa lagi yang akan sanggup melakukan intervensi kalau bukan presiden, karena kekuasaannya nyaris tak terbatas. Parameter inilah yang dijadikan tolak ukur mereka kemudian melakukan investigasi, termasuk membaca berita-berita di Indonesia, di sejumlah negara. Artinya di era kabinet Jokowi yang kemudian terjerat kasus korupsi. Belum lagi ada indikasi-indikasi sejumlah menteri yang kebetulan pimpinan partai dianggap tersandera. Kasusnya kan seperti yang dikemukakan oleh juru bicara Hasto misalnya. Akan ada menteri-menteri atau pejabat negara yang
terindikasi korupsi, tapi kemudian tidak dijebloskan, tidak dijadikan tersangka. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan. Nah, memang tidak harus ada pembuktian lewat pengadilan. Sama dulu Pak Harto, Presiden Soeharto, dianggap juga korup pada waktu itu. Dan tidak harus lewat pengadilan. Namanya juga indeks persepsi gitu ya. Sama dengan Ferdinand Marcos. Ini juga pemimpin Suriah, tidak harus lewat pengadilan, tapi ini mengingatkan pada semua pihak bahwa lampu merah untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Jadi bagi kami, kalangan akademisi, kalangan jurnalis, kemudian civil society, juga merespon ini, memang harus dinilai seperti itu. Ketika di dalam negeri tidak bisa lagi ditembus, misalnya lembaga hukum tidak bisa ditembus karena dianggap sudah diintervensi. Mau kemana? Publik berharap pada siapa? Berharap pada pers. Wartawan investigasi. Hampir semua media punya wartawan investigasi. Dan organisasi ini juga tempat mendidik para wartawan investigasi. Begitu, Bu. Artinya, dan organisasi ini kan diapresiasi ya. Karya-karya jurnalistik investigasi, apa yang dilakukan OCCRP juga mendapatkan penghargaan Pulitzer dan lain-lain. Dia bekerja sama dengan sejumlah media internasional ternama. Misalnya, jadi kalau ada protes dari Indonesia, dunia akan menertawakan gitu. Kok begitu Jokowi mendapatkan penghargaan, bisa bergembira. Ketika mendapatkan penghargaan yang tidak enak, protes. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat. Jangan maunya dapat penghargaan yang bagus-bagus saja. Ketika dapat penghargaan yang buruk, lepas tangan. Kemudian defensif. Ini tidak layak, tidak kredibel, dan lain-lain. Loh, ini menjadi acuan. Acuan seluruh dunia, Bung. Wartawan investigasi. Gitu. Jokowi itu terutama di periode kedua ini, Bung, kelihatan sekali, terlihat sekali potensi penyalahgunaan kekuasaannya, termasuk bagaimana menempatkan anaknya, menempatkan menantunya, menempatkan anaknya juga sebagai wakil presiden. Ini dinilai tidak ada yang separah ini gitu loh di Asia, kecuali apalagi ini dia masih menjadi presiden. Tidak ada juga dalam sejarah Indonesia presiden yang menempatkan anaknya menjadi wakil presiden. Baru Jokowi ini saja. Tapi begitu ternyata Gibran masuk menjadi calon presiden, Jokowi hanya kemudian merespon dengan mengatakan, sebagai orang tua, saya hanya menyetujui dan mendoakan. Ya. Dan kita lihat juga ya, bagaimana respon Presiden Jokowi ketika mantan orang dekatnya, yaitu Andi Wijayanto, ya, mengungkapkan kepada publik bahwa Jokowi pernah mengatakan pada Andi Wijayanto bahwa pada pemilu presiden 2024 kemarin, ya, atau pada saat itu jumlah suara PDIP akan menurun, bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan masuk parlemen, dan kemudian bahwa calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 kemarin, ya. Dan ketika hal itu diungkapkan oleh Andi Wijayanto, tidak ada komentar apapun dari presiden, ya, kecuali dari para pembantunya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ingat akan adanya peristiwa itu, ya. Dan kemudian saya tidak pernah mendengar presiden mengatakan hal tersebut, ya. Atau sama ketika mantan ketua KPK pada tahun awal Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, antara 2014 sampai 2019, ya, beliau mengatakan bahwa dia pernah dipanggil ke istana oleh Presiden Jokowi, dan kemudian dikatakan Presiden tanpa dia bisa melihat, hanya mendengarkan suaranya bahwa hentikan, hentikan, hentikan. Apa yang dimaksud hentikan itu adalah penyidikan terhadap Ketua DPR RI pada saat itu, Setia Novanto, ya, yang kebetulan juga adalah Ketua Umum
Partai Golkar. Ya. Kenapa? Karena saat itu Setia Novanto terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. Ya. Tapi ketika Ketua KPK mengatakan bahwa ada aturan dalam KPK bahwa sekali surat itu dikeluarkan oleh KPK, sekali itu pula sprindik itu tidak bisa dicabut. Adakah komentar dari Presiden setelah itu? Tidak ada. Yang ada hanyalah dari komentar para pembantunya. Ya. Ketika juga ribut-ribut mengenai bagaimana istana itu juga berupaya untuk mempengaruhi MK dalam putusan mengenai usia calon presiden dan wakil presiden tersebut, ya, dan juga sebuah terbitan di Jakarta, ya, melalui bocor alus politiknya mengatakan bahwa ada operator politik dari istana untuk mempengaruhi proses tersebut, ya. Itu presiden juga tidak membuat satu pernyataan apapun, ya, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pembantu dia, ya. Dan ketika juga ribut-ribut mengenai skandal Fufu Papa, ya, yang kemudian ada upaya-upaya untuk bisa bagaimana caranya untuk merespon bahwa ini bukanlah dibuat oleh anak presiden, ya, walaupun Kaisang Pangarep mengatakan bahwa kayaknya memang iya Gibran membuat Fufu Papa tersebut, ya, dan Roy Suryo juga mantan Menteri Kominfo pada era SBY itu juga berkali-kali menyatakan bahwa saya berani memastikan 99% itu adalah milik dari Gibran Rakabuming Raka, ya. Itu awalnya ada upaya untuk meniadakan kasus tersebut. Tapi begitu bahwa faktanya memang sangat kuat dan lembaga-lembaga di negeri ini juga menyatakan bahwa memang tampaknya itu dibuat oleh GRR, Presiden mendiamkan persoalan itu agar masyarakat tidak lagi ribut-ribut mengenai kasus Fufu Papa. Apa yang saya katakan, kalau sebuah kasus didiamkan, harapannya masyarakat akan lupa dan tidak lagi mempersoalkan kasus tersebut. Namun, dalam kasus begitu Presiden Joko Widodo dinyatakan sebagai nominator, salah seorang nominator dalam laporan OCC-RP, ya, jadi Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya, report project itu kemudian Presiden seakan-akan benar-benar seperti seorang yang kebakaran jenggot, ya. Dia mengatakan buktikan bahwa ada korupsi, kemudian buktikan bahwa ada kejahatan-kejahatan politik yang saya lakukan atau apapun yang dilakukan, ya. Demikian juga dari kalangan pendukungnya, ya. Dan kita juga tahu, ya, bahwa ada upaya juga dari kalangan pendukungnya untuk kemudian mengalihkan bahwa bukan Jokowi yang dalam tanda kutip melakukan suatu tindakan-tindakan politik yang jahat itu, ya, tapi justru mereka juga berupaya untuk mendiskreditkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai orang yang tidak taat hukum karena misalnya membela sekjen partainya, yaitu Hasto Kristianto, dalam kasus yang berkaitan juga dengan tuduhan KPK mentersangkakan Hasto Kristianto sebagai salah seorang yang ikut di dalam kasus Harun Masiku, ya. Dan kita juga tahu tidak sedikit, ya, baliho-baliho yang mengatakan bahwa Megawati itu adalah ketua umum ilegal, PDIP itu juga adalah partai ilegal, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, mengapa kok Jokowi belakangan ini benar-benar aktif, bahkan bisa dikatakan agresif dalam menantang halayak luas, ya, untuk mengatakan buktikan. KPK juga kemudian juga menantang, kalau punya buktinya berikan kepada kami. Padahal kita tahu sudah pasti yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Kejaksaan Agung itu memiliki bukti-bukti yang tidak sepenuhnya terkait dengan Presiden ansih, ya, tapi
bagaimana korupsi itu pada era kedua Joko Widodo, ya, 2019 sampai 2024 itu semakin merajalela terjadi, khususnya di kalangan petinggi-petinggi negeri ini, ya. Dan kita juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Presiden menjadi orang yang sangat agresif merespons apa yang terjadi, baik yang berasal dari internasional ataupun yang berasal dari dalam negeri. Apakah ini adalah upaya-upaya beliau untuk 31 Desember 2024 bangsa Indonesia bagaikan kena petir di siang bolong karena lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi dan saya akan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang 4, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Klaster pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran denda pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy. Seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat mengalami kerugian, membangun IKN dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution.
kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan Rempang juga demikian. Nah, yang terakhir, yang paling saya was-was adalah bahwa siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi atau korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Ini yang paling was-was. Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu 1 Januari 2025 OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka selebar-lebarnya korupsi yang sudah terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. Tunggu edisi berikutnya. Jumlah indikasi yang menunjukkan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo dirinya kerap kali diduga menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya, atau oleh sejumlah ahli ini disebut sebagai tindakan autokratik legalisme gitu ya. Sebetulnya ada dua alasan untuk mendukung argumentasi ini. Yang pertama berkaitan dengan disorientasi politik hukum penguatan pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa pelemahan terhadap KPK secara institusional, baik itu melalui revisi undang-undang maupun pemilihan pimpinannya yang bermasalah, juga tentu tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Jokowi sebagai presiden. Ini kemudian berakibat terhadap lemahnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh tidak hanya KPK sebetulnya, tapi juga oleh kejaksaan dan juga kepolisian, yang mana kemudian akibatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dugaan manipulasi pemilu. Sebetulnya dugaan ini tidak hanya terlontar dari kalangan di tingkat nasional begitu ya, tapi juga di tingkat internasional, di mana ini bisa ditunjukkan pada bulan Maret 2024 United Nations Human Rights Convention itu sempat mempertanyakan perihal dugaan intervensi yang dilakukan oleh Jokowi ketika mengubah peraturan undang-undang pemilu berkaitan dengan syarat ambang batas usia minimal calon wakil presiden, yang mana ini diduga sebagai cara atau langkah dirinya untuk memuluskan jalan putra sulungnya begitu ya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Ini sekaligus juga hasil rilis ini sekaligus juga menjadi alarm begitu ya bagi pemerintahan Prabowo agar dirinya tidak menjadi pimpinan yang anti terhadap pemberantasan korupsi, yang anti terhadap upaya-upaya penegakan hukum anti korupsi. Nilai suatu laporan seperti ini, ada dua hal yang mesti kita lihat. Pertama, metodologinya, dan yang kedua, organisasinya. Dari segi metodologi, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya, tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif. Nih, Kompas kan tahu sendiri, pasti sering melakukan ini juga, dengan kerangka hukum pidana. Kita tahu misalnya Times dulu pernah bilang Soeharto Incorporated, inget nggak?
tahun 98-99. Kan sebenarnya sampai sekarang memang nggak pernah juga ada tindak pidana korupsinya. Kalau pakai kerangka hukum ya, karena kita harus paham bahwa kerja-kerja jurnalisme justru untuk melaporkan hal-hal yang oleh sebuah sistem hukum yang korup tidak bisa diurai. Makanya jurnalis itu biasa jadi pegangan buat masyarakat sipil. Nah ini yang sebenarnya mereka tengah lakukan. Dan yang kedua dari segi siapakah mereka di balik itu, saya kira dari websitenya sudah cukup jelas ya, bahwa dari segi kredibilitas mereka memang latar belakangnya adalah jurnalis investigasi semua begitu, dan kita bisa lacak bahkan seterang-terangnya bagaimana organisasi mereka, bagaimana pendanaannya dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun kemudian direspon oleh Pak Jokowi itu sebagai upaya framing jahat terhadap dirinya, tadi Bang Noel juga bilang ini upaya proksi gitu, gimana tuh? Iya, kalau Pak Jokowi yang ditanya ya pasti ya, siapa saja kalau ditanya ada yang bilang kamu jelek loh, pasti dia akan membalasnya tentu saja dengan defensif duluan. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, termasuk Bang Noel, bahwa melihat reporting dari jurnalis seperti ini tidak boleh pakai kerangka hukum pidana. Belum pernah tuh ada putusan pengadilannya seperti yang saya katakan tadi. Kita mau bicara Marcos, kita mau bicara Soeharto, kita mau bicara banyak pemimpin lainnya yang sampai kabur seperti Bashar al-Assad tadi. Tentu saja tidak ada putusan pengadilannya, dan itulah tugas dari jurnalis untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Dan saya kira ini jadi bagus buat kita untuk memikirkan kembali, kalaupun belum ada putusan pengadilannya, kedepannya apa nih yang mesti kita lakukan supaya pemimpin yang seperti ini citranya tidak bisa muncul lagi dalam sistem kita yang demokratis. Mestinya seperti itu. Jadi jangan langsung, wah nggak bisa, ini pasti dari intelijen mau menghancurkan Indonesia. Saya kira itu ya buruk buka cermin dibelah gitu ya. Jadi terlalu nasionalistik sehingga tidak bisa objektif melihat situasi dalam sebuah negara hukum yang memang lagi rusak. Kan diletakkannya Jokowi dalam nominasi kedua itu juga karena dikatakan tidak hanya korupsinya di kasus ini, tapi bagaimana pemimpin-pemimpin yang masuk nominasi itu merusak sistem hukum sehingga demokrasi juga mundur.